kita menilai tinggi diri kita gitu ya. Pada saat kemudian kita harus bergen dengan perusahaan, kita berpikirnya saya lebih tinggi gitu. Dan perlu disadarkan juga kepada anak-anak kita bahwa karir itu tidak harus linear. Linear itu urut ya, dari sarjana akuntansi misalnya masuk keuangan, jadi manajer dan lain sebagainya. Kalau sarjana akuntansi jadi manajer semua, terus perusahaannya siapa kan gitu ya. Maka ada karir namanya karir zigzag. Jadi sarjana akuntansi, ya kemudian dia jadi guru, jadi petinju, jadi apa, terus dia berhasil gitu ya. Karirnya tuh zigzag, kemana-mana baru berhasil. Tapi ada yang karir karena karir kecelakaan, Pak. Jadi tidak sengaja, terus kemudian coba bantu saya, dan kemudian dia berhasil, dipercaya untuk mengelola. Memang di sikap mental inilah yang kadang-kadang kita lemah, terutama pada pelayanan dan berdiri dengan prestasi akademiknya. Ada banyak sebab ya, ada banyak sebab. Salah satu di antara penyebabnya, saya hanya sederhana saja, ketika orang tidak diterima di sebuah perusahaan, bukan lantaran dia tidak kompetensi, tetapi bisa jadi dia memang tidak sesuai dengan kebutuhan tenaga yang dibutuhkan di perusahaan itu. Nah itu teman saya yang IP-nya sederhana kok bisa, yang pas-pasan kok bisa masuk di ilmu yang sama. Bisa jadi bukan di kemampuan knowledge-nya. Karena di dalam pengembangan dunia usaha, maksud saya di perusahaan atau karyawan, ukuran kompetensi itu tidak cuma kompetensi akademik. Kalau kompetensi akademik jadi ukuran, maka banyak orang pintar masuk perusahaan ternama kan. Tapi tidak hanya pada ukuran knowledge, tapi juga ukuran know-how itu keterampilan. Bisa apa sih? Bisa apa? Diukur dari tes awalnya tes administrasi, kemudian tes psikologi, kemudian wawancara, tes simulasi dan lain sebagainya, tes kesehatan dan lain sebagainya. Nah, kadang-kadang akan menjadi ketahuan bahwa dia memang prestasi akademik, tetapi ternyata ketika dia diadakan tes simulasi, dia tidak bisa menyelesaikan tugas-tugas yang semestinya diselesaikan secara praktis melalui gelar akademik yang dimiliki itu. Nah, yang ketiga adalah mental attitude. Bisa jadi dalam tes itu terbaca, mungkin ada mental attitude yang tidak sesuai untuk bidang yang dibutuhkan. Jadi kalau ada anak yang tidak diterima di pekerjaan, bukan lantaran dia tidak punya potensi, bukan lantaran dia tidak punya kompetensi. Saya hanya menilainya Anda belum sesuai dengan tenaga kerja yang kami butuhkan untuk pekerjaan yang sedang kita butuhkan ini. Dia belum sesuai, bukan tidak kompeten. Jadi tidak sesuai memang, gitu ya kan, tidak sesuai. Bahwa lulusan komunikasi yang bisa siaran banyak, tetapi mental attitude dan keterampilan masih belum sesuai dengan yang kita butuhkan. Yang kita butuhkan presti yang katanya menunggu keajaiban tadi kata. Kebanyakan kita berpikir duit edition yang begini carry gitu ya kan. Nah, paradigma ini yang perlu diganti. Melayani orang harus lebih tulus, harus lebih gigih dan lain sebagainya. Itu masuk pada tes mental attitude. Ini yang seringkali anak-anak kita lemah gitu ya. Termasuk dalam tes simulasi bekerja, tes kerjasama teamwork dan lain sebagainya. Sehingga terbaca memang kepribadiannya sepertinya tidak sesuai ya dengan bidang pekerjaan. Belum dibutuhkan, tetapi tidak sesuai dengan bidang pekerjaan. Supaya hati anak-anak kita besar, katakan sepertinya kamu memang bukan pekerjaan yang itu belum sesuai untuk kamu. Ada pekerjaan lain yang mungkin lebih sesuai untuk kompetensi dan kepribadian. Ini kita jadi konsultasi SDM ya. Dan mereka banyak sekali informasi yang mengedepankan hanya ilmu juga yang kita serap dan atau awalnya. Kalau Anda tidak terpuruk di dalam kegagalan itu, tidak meratapi nasib ditinggal kekasih, nggak maksud saya ditinggal keberhasilan gitu ya kan, gulung-gulung hanya menyesali nasib, maka Anda akan bisa merubah kegagalan menjadi keberhasilan dan tidak akan mengulang kegagalan itu kedua kalinya. Lantaran Anda belajar dari kegagalan, termasuk kegagalan dalam jatuh cinta kan gitu ya. Terima kasih Kak. Terima kasih Pak Presiden. Ketemu 2 minggu lagi ya? Kita ketemu akhir
Ramadan ya. Ramadan. Bukan masa ke rumah. Bukan, maksudnya Emang kita mau lebaran bersama? akhir Jumat kan, di minggu terakhir ini, minggu terakhir. Ya, saya insya Allah ada di itu minggu kedua dan minggu keempat ya, Mbak ya. Jadi saya jangan sampai melewatkan perbincangan kita ya. Jadi setiap kita berdua gitu ada satu topik dan topik itu akan sesuai dengan apa yang dalam seperti itu ya. Dan banyak solusi yang bisa Anda dapatkan. Saya bercoba mendengar ada rekan sharing blog, kemudian